Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang mempertuhan hawa nafsu. Loh, ini loh, kalau mempertuhan hawa nafsu berarti kita ini menyembahnya murni nggak sama Allah? Nggak murni. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa lahul hamdu kullu wa nashkuruhu iyyahu wa lahu syukru kullu wa na'buduhu iyyahu wa lahul ibadatu kullu. Allahumma salli ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa mari sama-sama kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita masing-masing, nenek kakek kita, karib kerabat kita, guru-guru kita. Sebagai manusia biasa dan siapapun yang menjadi wasilah akhirnya kita bisa bersilaturahim berjamaah di Masjid Nurul Iman ini, dan siapapun yang mempunyai peran andil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia, semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hayya ala qiraatil furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kifayah. Sehat sedanten nggih. Alhamdulillah. Sampun pirang condro boten ketemu. Wonten nggih mawon. Tapi alhamdulillah kita dalam kondisi sehat. Motif dari statementnya Al-Imam Al-Ghazali yang bunyinya an-nasu kulluhum halka, semua manusia itu akan rusak, semua manusia itu akan hancur, tetapi ada istisna, ada pengecualian, yaitu illal alimuna. Semua manusia akan hancur kecuali orang-orang yang alim. Sampai dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Cuman ulama sekarang sudah jadi label. Kan akhirnya terjemahan kontemporernya, terjemahan bebasnya adalah hanyalah yang takut sama Allah, hanyalah siapa? Ulama. Tampang kita ini nggak ada tampang ulama, berarti nggak takut sama Allah dong.
Maksudnya alim itu adalah orang yang tahu, orang yang ngerti. Ngerti tentang apa? Ya ngerti tentang dirinya. Kalau mbah-mbahe awake dhewe, mbah-mbah nenek moyang kita itu kalau ditanya menyembunyikan biasanya. Menyembunyikan strata sosialnya, menyembunyikan ini. Oleh kita kan enggak sekarang ini. Makanya kehancuran manusia itu jangan dianggap terus bagaimana hancurnya. Tetapi apa yang kita berbuat nanti akan sia-sia. Tapi kita ini beranggapan bahwa kita ini sudah berbuat sebaik-baiknya. Itu kan menurut kita. Belum tentu menurut pandangan Allah. Wal alimuna kulluhum halka. Dan sekarang banyak. Wal alimuna, dan orang-orang yang alim, orang yang tahu, orang yang ngerti, orang yang berpengetahuan, kulluhum halka, semuanya juga akan hancur. Illal amiluna, kecuali orang yang melaksanakan, mengimplementasikan apa yang diketahuinya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebanyakan dari kita ini lebih justru mewujudkan, memenuhi memori neokorteknya di sini, ya, sebanyak-banyak pengetahuan, tapi tidak ada yang menjadi hikmah. Karena hikmah itu biasanya setelah dapat musibah. Yang sabar mbah ya, mesti ada hikmahnya. Ada enggak yang dapat gaji, dapat misalkan nikmat gitu, terus yang sabar ya mas ya, nanti pasti ada hikmahnya? Enggak, pasti setelah musibah tabrakan dek terus mari ngono jenguk, sabar bu ya, pasti ada hikmahnya. Jadi hikmah itu setelah kenikmatan apa setelah musibah? Ya, yang namanya hikmah itu sebenarnya adalah pelajaran, peringatan. Nah, nanti kita mengerti. Ini hanya sebagai apa ya, kerangka dasar aja, nanti kita akan membahas apanya gitu. Wal amiluna kulluhum halka. Orang yang senang berbuat, mengimplementasikan, tetapi ketika tidak murni juga akan hancur. Wal amiluna kulluhum halka, dan orang-orang yang mengimplementasikan pengetahuannya akan hancur. Illal mukhlisuna, kecuali orang-orang yang ikhlas. Ma huwal ikhlas wa ma adraka mal ikhlas. Apa sih sebenarnya ikhlas? Sampai terus kemudian ada surat namanya Suratul Ikhlas. Yang kita sembah itu Allah, apa yang kita sembah itu hanyalah Allah? Beda enggak? Yang kita sembah itu Allah, apa yang kita sembah itu hanyalah Allah? Jangan-jangan kita itu baru nyembah Allah, bukan hanyalah, karena juga ada yang lain. Karena memang disinggung dari dulu itu ada orang yang menyembah Allah, di samping menyembah Allah juga menyembah lainnya. Di mana? Ya di masjid. Pernah tahu ceritanya enggak, Bu? Di masjid nyembah Allah dan juga nyembah yang lain. Nah, 72 ayat 18. Ini ditegur sebenarnya sama Allah.
Maka hanyalah kepada Allah lah yang kita sembah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Tahan. Berarti ini nyembah Allah juga nyembah yang lain. Nah, kira-kira kita masuk warning ini enggak? Ini jangan-jangan kalau yang ngimami Pak Iskandar nopo penuh. Golek sing ngimami liyane ya setitik. Atau mungkin yang bajunya sama, kalau imam bajunya sama, inilah sebenarnya yang disebut Yahudi dan Nasrani. Nanti kalau kita buka, jangan-jangan apa yang kita lakukan setiap hari ini menunjukkan kita ini Nasrani atau kita Yahudi loh Pak. Maka kenapa Nabi Muhammad itu berstatement, Nabi Muhammad bersabda, ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Panjenengan yang jadi bapak mungkin enggak panjenengan merubah KTP atau agamanya anak panjenengan, mungkin enggak? Enggak mungkin. Kalau bapaknya misalkan Hindu yang di Bali, mungkin enggak bapaknya merubah agama anaknya? Dari Hindu kemudian ke Islam, tapi yang merubah bapaknya? Ya kan nggak mungkin. Semua kita ini kan begitu. Tapi apa maksudnya sampai Nabi mengatakan au yunassironi, menjadikan dia Nasrani? Orang Islam nggak mungkin. Au yuhawidani, mereka juga begitu. Nah, ternyata salah satunya ini. Maka di surat 9 ayat 30, 31, 32 bahwa di situ sebenarnya menerangkan ataupun berbicara style daripada orang Yahudi, orang Nasrani yang kita ini sebagai pendatang baru. Kita ini kan sebagai pendatang baru toh. Ngikut-ngikutin tapi kita nggak ngerasa. Enggak. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل Artinya orang-orang berkata Uzair itu putra Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknat Allah mereka. Bagaimana mereka sampai berbalik? Uzair itu sebagai apa sih Pak? Uzair masih, makanya orang-orang Jazirah Arab ketika ngomong Nasrani itu bukan Nasrani. Kalau dalam bahasa internasional gitu loh. Ibaratnya Kristen mereka nggak kenal. Kenalnya adalah masih pengikut
Al-Masih. Ini adalah personal. Figur. Nah, dulu orang-orang mengatakan Uzair putra Allah, maka dia mempertuhan Uzair, bukan menyembah lo ya, tetapi mempertuhan. Walaupun mempertuhan itu nanti ya outputnya nyembah. Dalam bahasa Arabnya ya'budu. Ya'budu itu artinya mengabdi atau melayani. Biasanya kalau suruh ngabdi kepada Allah itu minta imbalan enggak? Jenengan kalau ngabdi kepada Allah minta imbalan enggak? Ini jujur aja, nggak usah, nggak apa-apa. Kebanyakan kita ini kalau ngabdi kepada Allah minta imbalan enggak? Tapi malah justru ketika mengabdi kepada tadi Uzair, Ibnullah, anak Allah, kemudian masih anak Allah, ya lek saiki yo iki putune, iki putrane lah sih. Tapi ketika mengabdi di situ dia nggak mau imbalan. Tapi justru ketika mengabdi kepada Allah minta imbalan. Bar sembahyang yang jual era karu-karuan. Lah kok imbalan? Cuman kita nggak ngerasa karena kita nggak ngerti. Maka lebih cocok saya ini kalau menurut mbah-mbah kita itu wong weruh, orang tahu belum tentu ngerti. Wong ngerti belum tentu wicaksono, belum tentu dia bijak sana. Maka ada syariat, tarekat, hakikat, marifah. Itu sebenarnya yang paling tinggi dalam klasifikasi manusia. Itu adalah marifat. Kalau dalam bahasa mbah-mbah kita, waskito, roh sakdurunge winarah. Loh kan begitu. Nah, sebenarnya ini adalah mempertuhan figur. Nah sekarang yang mempertuhan figur itu orang Nasrani, apa orang Yahudi, apa orang Majusi, atau kita? Jangan-jangan kita nyontoh karena di surat 31-nya itu beneran mereka menyembah para alimnya. Lah kalau para alim itu biasanya yang pakai siapa? Kalau alimnya mohon maaf tetangga kita, saudara kita apa? Rohib alias pendeta. Monggo. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Artinya mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Tahan dulu. Mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang besar. Tidak ada Tuhan yang berat disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu mempertuhan siapa, Pak? Mereka menjadikan orang-orang alimnya sebagai Tuhan. Maka kan panjenengan pernah dengar tak? Kalau ibunya itu nggak mau ikut, orang tuanya nggak mau ikut, boleh ngambil hartanya. Pernah dengar nggak itu? Karena apa? Sedang mempertuhan.
Lah ini kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Kita ikut-ikutan. Itu loh yang dimaksud bahwa semua manusia akan hancur kalau nggak tahu, kalau nggak roh, kalau nggak ngerti. Tapi orang yang tahu, mempunyai ilmu pengetahuan akan hancur juga kalau dia nggak mau mengimplementasikan di dalam kehidupan. Orang yang mengimplementasikan dalam kehidupan juga akan hancur kecuali dia mukhlis. Mukhlis itu artinya murni. Kenapa? Kenapa kok sampai Imam Ghazali mengatakan orang mukhlis itu nggak mungkin hancur dan dia akan selamat? Ataupun semua manusia akan hancur, semua orang yang alim akan hancur, semua yang amil akan hancur kecuali yang mukhlis. Karena ternyata ngusir setan, ngusir iblis itu dengan personifikasi mukhlis alias perbuatannya ikhlas. Jadi sebenarnya yang mengeluarkan sertifikat mukhlis itu iblis. Jadi yang tahu orang ini mukhlis apa enggak itu iblis. Tapi sementara ini kita ini mohon maaf mewakili iblis untuk ngeluarin sertifikat. Kurang apa sih saya ini ikhlasnya? Mengganggu keikhlasan saya. Loh, yang tahu ikhlas siapa? Yang tahu ikhlas itu ya iblis. Maka di surat 38 ayat 80 mulai 80 lah. Nanti 81, 82, 83. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Iblis menjawab, demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis saja kalau mau berbuat, dia tidak menafikan peran Allah. Ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah ya, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Lah kita yang ngaku-ngaku jari ini nyembah Allah, pernah atas nama Tuhan? Keberhasilan aja kadang-kadang kita akuin, karena aku isra mungkin berhasil. Seiblis aja dia nggak mengakui sisi loh. Ya Allah ya Rabb, dengan kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semuanya. Berarti ketika ada orang yang tersesat itu ngakui nggak dia? Enggak. Ya ini goro-goro rahmate Gusti. Kan gitu. Tapi sementara ini kita ini menafikan peran. Kalau berhasil menafikan peran, nanti kalau misalkan gagal, kadang protes sama Allah. Kurang apa sih? Ya Allah, kula niki mau gitu. Lanjut. Berarti semuanya ya, semuanya itu akan disesatkan, akan digoda. Lanjut. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlas, tetapi diartikan mukhlis ini kan panjenengan mohon maaf. Kalau enggak pakai rasa, yuk lewat aja ini. Karena mukhlas sama mukhlis itu beda. Illa ibadakumul mukhlasin minhu, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi diartikan mukhlis. Nah terus maknanya nopo? Hanyalah kecuali hamba-hambamu yang mukhlis. Berarti yang ngomong ini siapa? Kan iblis. Berarti yang tahu mukhlis dan tidak siapa? Lah kok jenengan ngomong kurang apa sih ikhlasku? Padahal yang tahu mukhlis siapa? Iblis. Jadi kalau enek ngomong, waduh, aku ki wis ikhlas, lho berarti mewakili sapa?
Ya karena ini sudah kemurniannya, maka kita harus tahu sebenarnya mukhlis itu apa. Jenengan itu kan setiap kali dibayinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kita ini perintahkan untuk mukhlis, tapi benar-benar dilaksanain enggak? Senengku ini loh. Tapi jangan tergesa-gesa dan nanti apa sih sebenarnya mukhlis? Mukhlis itu prosesi sebagai hamba Allah yang berkehendak untuk sampai kepada kehendak Allah. Nah, mukhlis itu artinya menjadi subjek, mukhlas itu objek. Dan itu perintah Allah. Jenengan ini kan di nyun sewu, perintah Allah itu apa toh? Emang mohon maaf, jenengan disuruh ikhlas itu bukan perintah Allah. Kira-kira kita ini disuruh ikhlas sunnah apa fardu kifayah apa fardu ain? Ayo, sampai panjenengan cari kalau nggak ketemu ikhlas fardu ketemu. Padahal di surat 39 ayat 1 jelas-jelas kita ini ya disuruh nyembah Allah secara mukhlis. Nanti kemudian di dua, ayo biar nyambung. Tanzilul kitab min Allahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillah mukhlishan berarti perintahnya Allah apa? Coba terjemahnya yang ini nih. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ini dipenggal biasa, namanya makhluk Allah, saudara tua. Perintahnya hanya sembahlah Allah. Ini perintahnya sembahlah Allah dengan murni apa sembahlah Allah? Sembahlah Allah apa sembahlah Allah dengan murni? Berarti sembah Allah tapi juga nyembah yang lain. Oh enggak murni. Loh, ini kan sebagai mukhlison, itu sebagai maf'ul, bukan maf'ul tetapi hal. Hal itu apa? Ya panjenengan harus murni gitu. Ini kan satu perintah yang mohon maaf nggak bisa-bisa. Sementara ini pasti kalau selebetan mesti pokoknya nyembah Allah. Lah murni apa enggak? Makanya kadang-kadang kita ini lebih tertarik dengan apa? Upah daripada yang beri upah. Kita ini kalau punya majikan, mohon maaf, kadang-kadang kita ini lebih tertarik kepada upah dari majikan, bukan majikannya. Jenengan kira-kira mau nggak, Pak? Misalkan nanti itu jenengan nggak di surga tapi berserta Allah, nah kira-kira pilih mana? Kira-kira ya tadi misalkan jenengan dulu cinta sama pasangannya, panjenengan ketika cinta ini dasarnya apa?
Ketika misalkan ada embel-embelnya, kekayaannya, ininya, berarti murni nggak cinta kita? Enggak murni. Sembahlah Allah, maksudnya mengabdikanlah kepada Allah, jangan berharap, jangan minta, jangan berharap. Murni aja bahwa ini dalam pengabdianku. Lah selama ini jangan-jangan kita ini menyembah tidak hanya Allah, tapi nyembah apa? Balasannya. Terus apa lagi? Iya kan? Surganya. Buat baik itu mendapat 10 kali lipat. Maka kalau berbuat salah itu cuma kesalahan itu sendiri. Nah, dari situ kalau berkaitan dengan ayat ini, sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatannya, maka di ayat lain kayak bentuk imbalan. Karena berbuat baik mendapat 10 kali lipat. Kita sebagai umat ya otomatis waktu itu berbuat baik. Supaya 10 kali lipat mendapat akhirnya surga. Kayaknya sebagai mohon keterangan. Kira-kira pikiran anak panjenengan, cucu jenengan gitu nggak? Iya, maksudnya kira-kira nih, kalau panjenengan punya cucu, pikirannya begitu nggak? Ngerjainnya gara-gara apa? Nah, kalau sudah nenek kakek masih begitu? Oh, memang untuk upin-ipin kok. Maka bahasanya, ini bahasa motivasi sama ini beda. Makanya cuman kita ini kan kadang-kadang, mohon maaf, karena banyak definisi di sini, dan tauhid itu apa? Lek kuwi mau gak melok tauhid, lah ngono sih. Satu itu. Ya enggak apa-apa, ini enggak apa-apa. Bahayanya kemudian sudah sampai kakek-kakek tetap itu. Itu enggak salah. Ini akhirnya turun-temurun. Nah, nyun sewu, kalau nyun sewu nih, kalau panjenengan dulu punya anak, kalau nyuruh anak terus kemudian panjenengan iming-iming uang kembalian, iku nyampe cucu enggak? Berarti batas menghilangkan motivasi itu. Ya kan paling tidak selalu itu disampaikan mulai dini. Nggak bisa. Kefahaman itu adalah given. Tapi waspada aja yang penting nanti. Kefahamannya dari protokol siapa. Dan mohon maaf ya, Allah memerintahkan untuk menyembah Allah dengan murni, itu tidak di ayat ini aja loh. Di 39 ayat 11 diulangi lagi. Jangankan manusia, Nabi Muhammad loh diperintahkan begitu. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din. Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam rangka. Ya. Ini ayat untuk siapa, Pak? Bu? Untuk Nabi Muhammad apa untuk? Loh, saya takut kalau baca kayak Pak Iskandar. Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan, akunya itu nggak ada. Karena dinisbahkan kepada pendahulu gitu loh. Berarti sebenarnya jenengan ketika baca ini, itu perintahnya kepada siapa? Yang baca. Makanya kadang-kadang mohon maaf, ini gara-gara bacanya nggak pakai rasa. Ini nanti saya tes ya, tak suruh baca ibu satu, terus kemudian bapak satu. Nanti coba bacanya bener nggak? Kalau pakai rasa, mesti bener. Ya ini kita coba aja deh.
Ya, ini ibu dulu. Ya, 64 ayat 14. Nah, ini terjemahannya ya. Coba ibu, misalkan wakil dari ibu, Bu, panjenengan baca maknanya, kelihatan Bu? Coba ibu. Hai orang-orang beriman, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu. Emang panjenengan punya istri? Ayo, jenengan orang mukmin enggak? Lah iya. Oh, masa ibu punya istri? Loh, ini loh gara-garanya kadang kita ini kan akhirnya kalau yang baca Pak Iskandar ini bahaya. Ya kan istri-istrimu, nggak taunya ini kitabnya memang untuk semua manusia gitu loh. Jadi sebenarnya azwaj itu bukan istri tapi pasangan. Ini salah satunya ini loh. Jadi pasangan, yo suami ketika yang baca istrinya, yo pasanganmu, yo suamimu gitu loh. Cuman kalau di sini, yo nanti kalau misalkan dibaca kemudian jadi sari tilawah, yang baca sari tilawah misalnya ibu, yo jangan dirubah. Oh nanti pas sari tilawah, orang-orang mukmin sesungguhnya suamimu, oh dilemparin batu jenengan. Karena apa? Kita ini kan sebagai musuh Adam Hawa ketika kemudian katanya diturunkan ke dunia ini kan kamu akan menjadi musuh sebagian yang lain kan begitu kan? Ya ini memang wujud. Hakul yakinlah kita ini sama pasangannya pernah lah mohon maaf nggak ngomong walaupun sehari. Ayo, yang nggak pernah, yang belum pernah siapa? Belgedes apa? Ya paling pernah lah, wong gesek kan, ya uyah atau garam begitu. Ya, ulang lagi, berarti kita ini disuruh nyembah secara murni. Nanti baru kita ini dikasih informasi, indikator-indikasinya apa sih murniku gitu loh nan. Lek carane terserah jenengan. Sing penting pokoknya murni golgete. Tambah lagi 39 ayat 14. Ini diulang-ulang karena mohon maaf, ya dulu banyak nggak murni. Katakanlah hanya Allah saja. Hanya Allah saja yang aku sembah. Dengan memberikan ketaatan kepadanya dalam jalan agama. Yang kita sembah itu hanya Allah saja, apa yang kita sembah Allah? Kasihan repot, ngusap sama. Kalau saya diem aja juga nggak asik gitu loh. Bener kan? Karena ternyata kita ini nggak merasa kita nyembah Allah, ya, kita juga menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Berarti nyembah hawa nafsu nggak? Tapi ngerasa nggak? Nggak ngerasa. Makanya nggak usah gaya ngomong togut lu jenengan kita ini bisa mentauhidkan hawa nafsu, menjadikan hawa nafsu kita sebagai Allah, dan itu sudah terjadi zaman nubuwah, dan ini sekarang terjadi di surat 45 ayat 23. Cuman kita ini nggak banyak memperhatikan karena kita ini lebih sering memperhatikan kesalahan orang lain daripada kesalahan sendiri. Monggo.
Loh, muji kan memang punya Allah. Muji kan punya Allah. Loh, lah iya kalau memuji mah boleh. Yang murni itu yang mana sih? Ya nanti kita akan tahu. Lanjut. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ على بصره شاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tahan, jenengan ditanya jawabnya gimana? Orang lain tahu, itu sendiri nggak tahu. Lah ini kan. Bu, jenengan itu kalau mau komunikasi dengan Allah, itu kapan sih? Hah? Loh ini ayat, ini kan bener-bener kita ini diajak ngomong loh. Lek coro kita sama anak, awak muruh kunci dah. Lek meneng tokno kira-kira gimana jenengan? Orang ono dijak ngomong kok meneng ae. Lah ini Allah nanya, ngerti nggak awakmu? Pernah nggak awakmu itu ngelihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Bidok kayak meneng. Ini ngerti orang jawab. Kenapa? Karena di 42 ayat 51 Allah itu tidak akan komunikasi, interaksi sama hambanya kecuali lantaran pakai wahyu. Nah kita ini ketika mohon maaf baca Al-Quran ataupun baca Al-Quran, panjenengan pengennya apa? Pahala apa ganjaran? Bodoh. 42 ayat 51 dan monggo. Nah ini coba. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perataan wahyu. Tahan. Jadi panjenengan sebenarnya ketika mau baca Quran itu sedang ngapain? Dialog diajak ngomong bisa. Apakah kamu pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Terus, ya kalau belum pernah ngomong aja, belum ya Allah, tunjukkan lah, nanti ditunjukin. Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang mempertuhan hawa nafsu. Loh, ini loh kalau mempertuhan hawa nafsu berarti kita ini menyembahnya murni nggak sama Allah? Nggak murni. Dan kenapa sampai Imam Ghazali kok tembus? Loh, bener juga. Karena kalau orang mukhlis, ikhlas, itu nggak mungkin digoda setan gitu loh, ya. Karena statementnya Allah tadi, illa ibadakal mukhlasin. Ya kalau nggak digoda setan kan, ya mesti nggak mungkin hancur toh. Ya cuman ikhlasku ya apa? Indikatornya apa? Gitu. Wis anggepen lah kalau misalkan yuk sing paling mengilustrasikan tuh enak cinta.
Lek awake dhewe ya nyuwun sewu, kok cintane gara-gara nyuwun sewu, fisike wajahe teko 50 ya entek. Ngomong ayu ya tetep alah gaya. Karena apa? Fisik. Kalau kemurnian jin wes gitu. Jadi enggak melihat, enggak mendasari cintanya dengan itu. Nah, ketika kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mengabdi, menyembah Allah secara murni. Kayak salah satu contoh, banyak kan seperti yang jenengan sementara ini yang berkembang. Niki nyuwun sewu yo ora ya cuman peringatan kita lah. Di surat 2 ayat 261. Ini biasanya hukum matematika Allah, padahal matematikanya manusia ini aslinya. Kalau pakai ayat ini aja. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Artinya perubahan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menimbulkan tujuh. Tahan dulu. Ini perumpamaan apa tenanan? Perumpamaan apa tenanan? Perumpamaan. Perumpamanya seperti apa? Benih. Benih itu apa sih? Benih itu lek mbok jiar netok, kalau panjenengan habis itu tinggal enggak panjenengan sirami enggak apa-apa, memang tumbuh. Cuman ikan ini kita ini, muh kita, lup kita isinya itu goro-goro dipancing dengan 700, akhirnya jadi 700. Iya lek tukul. Benar toh? Apakah setiap ini nyun sewu? Ini adalah pelajaran yang fakta dan bisa dibuktikan secara ilmiah dan alamiah. Apakah setiap benih itu kemudian muncul alias tumbuh? Enggak toh? Yang tumbuh yang diapain gitu? Cuman pakai ayat ini toh. Lah kira-kira benih itu supaya tumbuh harus diapain dah? Nah, siram toh. Siramnya pakai apa? Berarti sedekahmu itu ditasbihkan dengan benih. Oke? Berarti lek nyirami benih pakai apa? Air ini kita nisbahkan, kita perumpamakan dengan apa ini? Kalau soal nafkah ben tukul. Selama ini yang dibawa cuman ayat ini toh. Nanti kena pelanggaran, wala tamnun tastaksir, janganlah kamu memberi dengan harapan mendapatkan yang lebih banyak. Nah sementara ini kita ini namnun tastaksir terus enggak? Bukan salah, nggak tepat ngasih motivasinya. Ya kan kita ngasih motivasi terus kemudian nggak sampai tuntas. Ini sama dengan, mohon maaf nyuwun sewu, bukan ngritiki pendahulu-pendahulu termasuk para aulia sebelum tuntas sudah ditinggal.
Akhirnya yang itu menjadi wasilah akhirnya menjadi ghayah, tujuan padahal baru wasilah. Lah bentuknya air untuk nyirami kuwi apa? Ini loh yang perlu di surat 265 dan ini disembunyikan sama makhluk Allah yang tahu Quran. Makhluk Allah yang pertama kali tahu Quran siapa? Hah? Cari sopo? Malaikat karo jin ini di sini. Lu makanya ada surat jin kan jelas, coba ulangi surat 72 ayat 1. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Katakanlah Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Ayo di sini. Lele. Berarti mohon maaf mau jin kata kita ini mau jin kafir mau pernah dengerin Quran enggak? Jadi duluan mana Qurannya? Diciptakannya siapa dulu? Jin sama manusia. Berarti jenengan sama jin duluan mana? Dengarkan Al-Quran duluan mana? Makanya kalau kemudian pecah ada iblis, ada malakut, gitu loh. Ya dia ngerti satu level. Gitu. Ini salah satunya adalah bahwa gitu loh. Ketika kemudian balik lagi yang di ayat tadi 2265. Ya iblis ini paling jalankan SOP dari Allah dalam menggoda. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya, wong dia ini dipandu sama Allah juga. Dia ini kalau Allah ngomong, ente kalau goda lewat ini, itu pasti dia ngerjain. Nanti kita kasih contoh. Tapi kalau kita kon ngene mau, boleh jalan liyane lah. Lanjut. Ini Bu, kita harus benar-benar pakai pendengaran, penglihatan hati rasa. Iki apa ya sing jenenge banyu gitu loh. Banyune apa ning kene iki? Ayo coba. Jangan langsung terjemah aja dengan perlahan-lahan. Dan perumpamaan orang-orang yang belanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Jadi tadi kan perumpamaan nafkah itu seperti benih disirami oleh air. Jadi yang menjadi tumbuh tadi itu siraman airnya apa? Nafkah tadi. Iya mencari keridhaan Allah, enggak ono embel-embeli. Ya kan cuman ridhonya Allah, ya terserah ya Allah. Yang penting pokoknya gua enggak. Karena apa? Karena perintahnya Allah itu di surat 76 ayat 9, aku enggak butuh terima kasih, aku enggak butuh imbalan, aku enggak butuh balasan.
Tapi kadang kita juga terjebak. Wong gak matur suwun, wis diwehi gak matur suwun. Lho iku apa pelanggaran toh akhirnya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Artinya, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Balasan itu urusan Gusti Allah. Wes ora usah urusan balasan. Karena balasan itu akan dikasih kalau sudah diridhoi. Jadi yang panjenengan uber iku balasannya apa ridhone? Ridhone kok otomatis balasan gitu loh, Dan. Berarti ketika yang benih tumbuh, yang disirami dengan air, airnya tadi apa? Panjenengan itu ridhonya Gusti Allah. Lah, ketika kita ini soal ibadah madhoh dan lain sebagainya, sama Allah dikasih info. Ini jujur. Makanya kenapa dulu itu ketika haji ada seorang ulama besar yang bermimpi ketemu Jibril. Ditanya Jibril, jutaan orang ini yang diterima hajinya kira-kira berapa? 1 orang. 1 orang pun itu dia ternyata nggak berangkat haji. Bisa nggak itu dipakai lagi mimpi itu? Bisa nggak? Iki sing ning kene iki kira-kira apa yang ngono ya? Ya kita lihat nih surat 2 ayat 118. Loh enggak apa-apa, ini untuk menggugah kesadaran kita gitu loh. 18 ayat 110. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Maka barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhan, jenengan tadi ke masjid kemudian sholat berharap ketemu Tuhan enggak? Jujur. Oh Rene? Oh, yo gak apa-apa. Lah, kita ini kan tadi gitu lah. Jadi barang siapa yang berharap gitu loh. Ini kan barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhan. Makanya saya tanya, yang hadir tadi ada nggak harapan berjumpa sama Tuhan? Yo lek ono gak apa-apa. Wong yo ora dosa. Jadi gara-gara kita tadi loh dan bahasa motivasi mulai dari cilik, wong kita ini nggak pernah cari Tuhan, pernah coba yang nyari Tuhan. Kita ini kan dikasih sama orang tua kita pilihan loh. Kalau zamannya nubuah semuanya itu mencari. Ya sebenarnya kita mencari melalui apa? Ya melalui ini. Kalau nubuah mulai zamannya Nabi Ibrahim diceritaan, aslinya juga Nabi Adam juga begitu. Ini lo murni.
panjenengan mau ngapain aja, enggak ngefek. Yang penting saya mampu dan bisa ya Allah engkau pertemukan denganku. Makanya kenapa Syekh Nawail Bantani dalam kitabnya Nasibat mengatakan, surga itu tidak ada indahnya kalau panjenengan enggak bertemu Tuhan. Jenengan ke surga ngapain sih? Ya nggak ada, ketemu sama Tuhan. Tapi yang panjenengan uber yang mana? Tuhannya apa surganya? Panjenengan cari. Nggak ada yang mengatakan bahwa Allah itu di surga. Adanya panjenengan nanti nyebrang. Telah pulang ke rumah Bapak di surga. Ikut-ikutan lagi. Makanya pendahulu kita kalau mamitkan jenazah itu nggak pernah ngomong di surga. Semoga almarhum diterima di sisinya. Di sisinya di mana? Sing ngomong ning surga sapa? Lah kira-kira Nabi Muhammad di mana? Di sisinya apa di surga? Kan ragu sama nabinya sendiri. Saya itu sampai mikir, mosok sih saya ini kalau misalkan di surga, mosok Kanjeng Nabi kok podo ya? Akhirnya dibuat kelas Jannatul Firdaus. Terus apa maneh tingkatane? Jannah apa maneh? Darus Salam. Terus apa maneh? Jannatu Aden. Nah kira-kira panjenengan sok neng di? Oke, ya toh. Sing kelur, sing ketelu, sing kedua, Nabi Muhammad neng di. Karena apa? Karena nanti Allah, ini untuk PR aja ya, jangan nanti dibuat status. Ya, kita kasih kunci nih supaya ini tadi loh. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, maka berbuatlah amal soleh dan jangan mempersekutukan Allah dalam melaksanakan semua ibadah. Jangan kamu sekutukan dengan emeng-emengnya, jangan kamu persekutukan dengan balasannya, jangan kamu persekutukan dengan itu. Aslinya kalau panjenengan nyuruh cucu terus panjenengan emeng-emeng dengan uang kembalian, sebenarnya dia ini tunduk kepada jenengan apa tunduk kepada uang saku tadi? Tapi gitu gaya cerita-cerita, oh cucuku kalau saya suruh, tapi disembunyiin emeng-emengnya. Ya jangan nyalahin ada statement itu. Wong bagaimana kalau kita mendapat pujian? Contoh hamba Allah yang nggak mau dipuji siapa? Ya mbak kita yang ngerebut kemerdekaan akhirnya berkeluar statement dengan rahmat Allah ya. Mau dipuji berarti. Makanya gara-gara ini muncul ya Jabariyah Qadariyah. Loh kalau maunya kita, maunya Allah itu adalah apapun keberhasilan jangan menafikan peran Allah. Karena ini kebanyakan orang pinter iku kemudian ketika berhasil menafikan peran Allah. Tidak apa-apa jenengan mau berhasil apapun, tapi jangan sampai menafikan peran Allah karena disinggung di surat 39 ayat 49. Dulu ada yang begitu gitu loh. Tapi sepertinya sudah menjadi tabiat manusia. Kalau dipuji senang, kalau dihina itu sebaliknya. Itu sudah berita secara umum seperti itu. Bagaimana? Ya memang
Setan iku melalui itu, setan itu kalau nggoda kira-kira lewat sing legi apa sing manis, lewat sing legi apa yang pahit. Lah ya bener wis kok. Lah ayatnya jelas di surat 6 ayat 112. Jenengan yang kejadian penipuan, kejadian keblondrok itu, saya yakin, hakul yakin manajemennya Allah ini. Monggo. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia, jenis jin. Nah, hati-hati tuh. Pokoknya ini tak kasih gak boloplek gak tau ngomong lho Dan. Ngene lho. Iblis iku gak banter-banter. Kalau iblis Bu iku ngomongnya manis. Ketok apik. Ning tengah jenengan dibelokne gak krasa. Nek malaikat pahit yo langsung ngomong pahit. Ayo coba lanjut. Sebagian mereka membisikkan kepada yang lain, sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah. Indah. Maka hati-hati dengan yang indah-indah karena memang lho iki kan setan ngene. Lah iya. Akhirnya nyuwun sewu, lek jenengan nggak mampu mengatakan bahwa akunya hilang. Dudu aku iku gitu loh. Itu aku, bukan saya. Itu kalau bahasanya Sayyidina Jenar kan begitu. Hanya jangan sampai hilang. Maka 3949 ini contohnya, gitu loh. Monggo. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyerukan. Nah, itu kan jenengan niku lek misale gak wena lak curhat ning Gusti Allah ta? Engko lek nikmat lanjut. Kemudian apabila kami memberikan kepadanya nikmat dari kami yang berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu adalah karena kepintaran. Hanya kepintaran, karena aku ora mungkin laku, Lek. Tapi mbah kita yang mohon maaf melawan penjajah dengan nyawa toh nyawa itu cuman dengan rahmat nggak ono, dengan jasa para pahlawan ditulis nggak. Ya karena anyar-anyar saiki yang menuju biasanya. Kalau mbah-mbah dewi nggak gitu. Ya, cuman kita ini sok sip lebih bagus dari mbah-mbah kita. Padahal mohon maaf kita ini yang bagus kesenge tok. Ya dah. Kambine tok maksudnya. Nah, di sini bahwa ketika kita ini sudah mampu murni ya semuanya menjalankan semuanya ini secara murni, maka statement Ghazali itu Tapi berarti boleh nggak kita ini nggak beramal soleh? Boleh. Tapi yojo ngarep-ngarep ketemu loh. Kan famangkan yarju barang siapa yang mau berjumpa dengan Allah maka dia harus beramal soleh dan jangan sampai mempersekutukan Allah dalam melaksanakan ibadah. Itulah yang disebut murni. Bu, jenengan kalau dikasih gelang utawa cincin itu kira-kira gitu, mau yang murni apa yang campuran? Murni mesti. Lah mbok ya kita ini memberikan dan melayani Allah sebenarnya ketika ada kata-kata ya budu itu harus ada 3 komponen. Yang pertama adalah mengesakan. Walaupun panjenengan juga nyembah Allah, tapi kalau tidak Allah saja itu berarti tidak termasuk ya budu. Yang pertama. Yang kedua ya itu khodamahu.
Bahasa kitanya mengabdi. Bahasa pesantrennya khidmah. Nek pesantren khidmah bulas gak njaluk apa-apa, gak harap sing penting berkah. Lek ngabdine nggone Gusti Allah kok sik jalukane ra karu-karuan. Ya kan harusnya kan lebih. Makanya mohon maaf, kita ini yang disinggung itu soal cinta Lunda. Jenengan itu ketika mencintai Allah dan selain Allah sama, itu disinggung. Apalagi cinta panjenengan ke selain Allah lebih tinggi. Maka di-warning sama Allah surat 2 ayat ya, ini cintai, wes cintane sama Allah. Makanya coba ya mulai sadarnya ditumbuhin. Aku goro-goro cinta. Kayak diselek PDKT lho nah. Waduh udan-udan. Nggur gak atik apa mantel, gak atik mobil, montoran ya diterjang. Ya kan? Sampai sing jenenge banjir bandang tak tantangi, tak tataki jarine Deni Jangan. Sampai mana tadi? Tapi kalau ke masjid hujan tidak jadi. Kalau ke masjid hujan tidak jadi. Loh, lah kan memang ono hadis sing ngono lek udane daweres. Ya gara-garane apa? Enggak jadi. Ya memang cintanya, mohon maaf. Karena panjenengan aslinya cintanya sama Allah apa sama balasan? Iki mau neng ndi mau? Kak, ini mau habis dari mana? Oh, 2:165. Monggo. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Ayo tandingan-tandingan selain Allah nanti panjenengan cari sendiri. Apa ae tandingan-tandingan Allah termasuk nafsu tadi. Lanjut. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Tahan, berarti sebagaimana berarti sama dong? Sama boleh enggak? Ya tetap enggak boleh. Berarti jenengan menduakan cinta 50%, 50%. Lanjut. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Nah, terus? Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat dolim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa padanya, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Nah, berarti cinta itu kalau panjenengan tadi condong kemana? Ya mohon maaf. Berarti kemurnian kita ini masih tanda tanya. Maka sekali lagi itu beberapa walaupun Imam Ghazali hanya statement gitu tidak ada dasar dalam artian kata di situ tidak tertuliskan apa sebabnya kan gitu. Kenapa kok orang mukhlis itu nggak akan hancur gitu loh? Ternyata salah satu kuncinya ketika kita sudah murni maka iblis nyerah untuk menggoda. Sekarang yang perlu kita dalami lagi, keikhlasan itu tindakannya apa? Ya tadi indikatornya. Wes gak butuh pujian, bukan berarti kalau dipuji kita lupa wong gak butuh. Kira-kira Gusti Allah butuh enggak? Maka gak pengaruh jenenge gak butuh. Orang kalau sudah nggak butuh dan itu nggak pengaruh, indah-indah itu nggak pengaruh. Makanya Imam Ghazali akhirnya menemukan metodologi zuhud, gitu.
Oke, sampai sini. Wes nggak usah banyak-banyak nanti gumoh, Bu. Yuk kita munajat kepada Allah. Semoga kita, anak cucu kita dan seluruh keturunannya menjadi hamba Allah yang mukhlis sehingga benar-benar nanti mampu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah hayal akhirati min furqan al-Fatihah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami, anak cucu kami dan seluruh keturunan yang ya Allah menjadi hamba-Mu yang selalu mewujudkan keinginan-keinginan-Mu ya Allah di muka bumi, wabil khusus di negeri kami tercinta, wabil khusus di keluarga kami masing-masing. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadikanlah kami, anak cucu kami dan seluruh keturunannya ya Allah selalu mewujudkan keinginan, selalu semangat untuk membaca, mempelajari, melaksanakan, mengamalkan, mensyiarkan apa-apa yang Engkau suratkan dalam kitab-Mu ya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Sebagaimana kesemangatan yang telah Engkau berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menghadapi Fir'aun. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kami rindu dengan akhlak Engkau yang mulia ya Allah. Maka untuk itu berikanlah akhlak Engkau yang mulia kepada kami, anak cucu kami dan seluruh keturunannya, sebagaimana akhlak Engkau yang mulia yang telah Engkau berikan kepada para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala Muhammad khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibtighu amrdullahi wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya yakin yang banyak salah, yang banyak omongnya kepada Allah saya mohon ampun, kepada panjenengan semua saya mohon maaf batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aku lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.